Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bu Linda Zulkifara Hayu, masih pada pembelajaran IPS kelas 9. Nah, kalian yang belum subscribe di channel Linda Fatrila, segera subscribe ya, biar kalian tidak ketinggalan materi-materi IPS-nya. Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah belajar tentang benua Asia dan benua Amerika. Nah, kali ini kita akan mempelajari benua yang lain, yaitu benua Eropa. Coba perhatikan peta persebaran benua di dunia berikut. Benua Eropa yang berwarna biru. Nah, ini secara garis bujur berada di tengah-tengah di antara benua-benua yang lain. Karena letak benua Eropa ada yang berada di bujur barat, ada yang berada di bujur timur. Sedangkan berdasarkan garis lintangnya, benua Eropa terletak di lintang utara. Jadi bisa dikatakan bahwa benua Eropa semua wilayahnya berada di belahan bumi bagian utara. Untuk lebih jelasnya, kita simak baik-baik pemaparan tentang benua Eropa berikut ini. Benua Eropa. Benua Eropa disebut juga benua biru. Ini karena sebagian besar penduduknya adalah suku bangsa Nordik yang berkulit putih dan mempunyai bola mata berwarna biru. Alasan kedua, karena di Eropa dahulu pernah berdiri kerajaan-kerajaan yang besar dan para bangsawan dikenal mempunyai darah biru. Benua Eropa dan benua Asia sebenarnya menjadi satu daratan yang disebut Eurasia dan hanya dipisahkan oleh pegunungan Ural. Namun, masing-masing disebut benua karena mempunyai perbedaan kebudayaan. Luas benua Eropa mencapai 10.355.000 km persegi, merupakan benua tersempit kedua di dunia setelah benua Australia. Letak benua Eropa secara astronomis berada pada 9 derajat bujur barat sampai 60 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara. Dan dapat dikatakan bahwa seluruh wilayah benua Eropa berada di belahan bumi bagian utara. Berdasarkan letak astronomis tersebut, dapat diketahui bahwa iklim di benua Eropa adalah iklim sedang dan iklim subtropis. Karena itu, benua Eropa mempunyai 4 musim tiap tahunnya, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Batas-batas wilayah benua Eropa. Di sebelah utara, benua Eropa berbatasan dengan Samudra Arktik. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Tengah dan Laut Hitam. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik dan sebelah timur berbatasan dengan benua Asia, yaitu Pegunungan Ural, Selat Dardanella, Laut Kaspia, dan Laut Hitam.
Benua Eropa dibagi menjadi 5 kawasan. Yang pertama adalah Eropa Barat, yang kedua Eropa Utara, yang ketiga Eropa Timur, yang keempat Eropa Tengah, dan yang terakhir adalah Eropa Selatan. Nah, ini adalah kawasan Eropa beserta negara-negaranya. Eropa Utara, Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Selatan, dan Eropa Tengah. Nah, itu tadi sudah kita simak baik-baik pemaparan tentang benua Eropa. Bagaimana luas wilayahnya, letaknya, batas wilayahnya, dan pembagian kawasan benua Eropa. Sekarang, apa sih yang membedakan benua Eropa dengan benua-benua yang lain? Nah, kita simak karakteristik benua Eropa berikut ini. Karakteristik benua Eropa. Yang pertama, sebagian besar negara di benua Eropa merupakan negara industri dan termasuk dalam negara maju dan negara berkembang. Dan Jerman merupakan negara industri terbesar di Eropa saat ini. Karakteristik kedua, benua Eropa merupakan asal bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Karakteristik ketiga, benua Eropa memiliki pertumbuhan penduduk negatif, yaitu jumlah kematian lebih tinggi daripada jumlah kelahiran. Nah, dari data tahun 2020, pertumbuhan penduduk benua Eropa hanya 0,06%, atau tidak ada 500.000 orang tiap tahunnya. Karakteristik keempat, benua Eropa memiliki satu sistem mata uang yaitu euro. 1 euro dalam rupiah senilai Rp15.000. Karakteristik yang kelima, ras mayoritas yang mendiami sebagian besar wilayah benua Eropa adalah ras Kaukasoid yang berkulit putih dan berambut pirang. Subras Kaukasoid terdiri dari Nordik, Alpen, dan Mediterania. Bangsa Nordik dengan ciri rambut pirang, mata biru, tengkorak panjang, dan muka sempit mendiami Jerman, Belanda, Belgia, Inggris, Norwegia, dan Denmark. Bangsa Alpen dengan ciri rambut dan mata hitam, tidak begitu tinggi dan mata lebar, mendiami Jerman bagian selatan, Prancis, Swiss, Polandia, dan Austria. Bangsa Mediteran dengan ciri sama dengan Nordik tetapi rambut dan mata hitam, mendiami Portugis, Spanyol, Italia, dan Yunani. Selain ketiga subras tadi, ada juga bangsa Slavia yang mendiami Polandia, Bulgaria, Rusia, Ceko, Slovakia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Montenegro, Slovenia, dan Kroasia, serta bangsa Dinarik yang mendiami Rumania. Karakteristik keenam, benua Eropa adalah pelopor penemuan teknologi mesin uap, pesawat terbang, telepon, dan lampu listrik. Revolusi industri di Inggris pada abad pertengahan mendorong penemuan teknologi mesin uap dan mendorong penemuan-penemuan teknologi yang lain. Karakteristik ketujuh, benua Eropa memiliki keajaiban dunia berupa Menara Eiffel dan Menara Pisa. Karakteristik kedelapan, benua Eropa merupakan tempat lahirnya ideologi-ideologi yaitu kapitalisme, kolonialisme, imperialisme, sosialisme, liberalisme, dan komunisme. Karakteristik kesembilan, benua Eropa terdapat dua negara yang mempunyai wilayah di Eropa maupun wilayah di Asia, yaitu negara Turki dan Rusia. Karakteristik ke-10, benua Eropa terdapat negara dalam negara
yang juga merupakan negara terkecil di dunia, yaitu Vatikan City yang berada dalam negara Italia. Vatikan City mempunyai luas 0,44 km persegi dan berada di tengah kota Roma, Italia. Nah, pembelajaran tentang benua Eropa kali ini sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di pembelajaran IPS berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.